Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Reddy Astra. Sobat, pada jumpa kita kali ini saya ingin menjawab permintaan dari subscriber kita, sobat. Katanya dia membongkar saklar speed tapi bingung masangnya kembali, sobat. Ya, ini adalah saklar speed atau saklar kecepatan kipas angin dinding, sobat ya. Kipas angin dinding atau wall fan. Karena dia di atas, sobat, makanya dia pakai saklar yang tarikan begini, sobat ya, yang tarikan. Ini sudah saya lepaskan nih, sobat, supaya sobat lebih paham. Di sini ada 4 kabel dari dinamo ini dari dinamo 4 kabel. Kemudian di sini ada lampu. Nih, lampu 2 kabel ini. Kemudian di bawah juga ada lampu 2 kabel. Kemudian ini adalah kabel dari colokan, sobat, coklat dan biru. Nah, ini coklat dan biru dari colokan ya. Oke, sekarang kita sepil dulu, sobat, dalamnya saklar ini kayak apa, sobat. Skrup kecil ini, sobat, kita buka ya. Tuh. Oke, kita besarkan, sobat. Ya, begitu ya. Ini adalah saklar speed, sobat. Nah, ini kita buka begitu. Nah, tuh, sobat. Ya, kemudian ini ada lidahnya gitu, sobat ya. Kita bilang lidah ya, nih. Tuh. Bentuknya kayak gini ya. Tuh. Kemudian di sini ada pelor, sobat nih. Di sini ada pelor ya. Ada pelor atau gotri. Jadi gotri kiri kanan, kemudian di tengahnya ada per gitu, sobat ya. Coba sekarang kita sepil, sobat. Ini kita pinggirkan dulu. Nah, supaya lebih jelas, ini yang baru, sobat tuh. Jadi kalau beli udah begini, sobat ya. Posisinya sudah begini, tuh. Ya, ini tarikannya tuh. Coba kita sepil, sobat. Ini kita bongkar. Ya, ada skrupnya 2 ini. Lihat ya. Ini adalah untuk input ya, sobat ya. Untuk masuknya setrum dari colokan ke sini. Kemudian di bawah sini ada 3, sobat. Ini adalah speed 1. Di tengah speed 2 dan kanan speed 3. Kemudian, sobat, kalau kita perhatikan di sini ada tuas lagi, sobat. Ini adalah sama, sobat ya. Ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini fungsinya ya. Jadi kalau ini kita on kan speednya, speed 1 atau 2 atau 3, maka dia tersambung, sobat ini. Nah, kalau ini bisa digunakan atau tidak ya nggak apa-apa, sobat ya. Bisa digunakan atau nggak usah digunakan nggak apa-apa. Yang penting adalah ini, sobat. Speed 1, 2, 3. Oke, kita buka, sobat. Nah, begitu ya, tuh. Nah, dalamnya begini, sobat. Oke. Nah, di sini ada lidahnya nih. Nah, ini lidahnya, sobat tuh. Ya, tuh. Nah, jadi tekukan ini, sobat. Tekukan ini pengaruh, sobat ya, untuk menghubungkan arus. Supaya dia nempel di sini, sobat. Nah, begini. Jadi dia posisinya begini, sobat ya. Nah, begini. Tuh, begitu, sobat. Nah, kan begini, sobat ya. Maka dia posisinya begini. Nah, ini adalah setrum masuk di sini. Ini speed 1, speed 2, speed 3. Jadi kalau dia speed 1, maka dia begini, sobat. Nempelnya begini, tuh. Ya, tuh. Ini sama ini ya. Ini sama ini. Nempelnya begini. Nah, begitu. Tuh. Kalau speed 2 maka dia bergeser, sobat. Nah, ini speed 2, speed 3, tuh. Ini nempel ya. Speed 3 ya dia bergeser ke sini. Nah, begitu. Apabila 0 atau off, maka dia sejajar begini, sobat. Tuh. Jadi lidahnya dia tidak kena ke arus ya, tuh. Dia kosong ke sini dia lidahnya. Jadi off ya, atau 0. Nah, begitu. Oke ya, tuh. Posisi 0 adalah sejajar dengan baut ini, sobat. Nah, sejajar ya ininya.
Nah sobat, jadi kalau 0 begini ya posisinya ya. Nah begitu. Jadi saya ulang ya, kalau 1 dia posisinya begini sobat, ini 1. Kalau 2 dia bergeser ke tengah begini, 3 dia bergeser begini. Nah, kalau 0 dia begini. Nah begitu sobat. Oke. Nah ini untuk penyambung arus saja sobat ya. Ini ada yang menggunakan ini, ada yang tidak sobat. Kemudian di dalam sana ada gotri dan per sobat. Cara melepaskannya gimana? Ini kita dorong sobat ya. Kita dorong, kemudian ini kita tahan sobat. Pelornya kita tahan supaya tidak mencelat gitu sobat ya. Tuh ya. Nah ini ada pelornya sobat. Nah itu tuh, ada pelor dan ada per sobat. Nah begitu. Oke, ini pelornya kecil sobat ya, gotrinya ini kecil ya. Coba kita ukur, ini gotrinya ini kecil sobat. Diameter gotri itu 4 mili sobat ya. Tuh ya, diameter gotri adalah 4 mili sobat, kecil sobat ya, kecil. Jadi kalau gotri ini kebesaran, dia nggak masuk ke lubang sini sobat nih, nggak masuk ke lubang sini ya. Nah tuh, dia masuk ke sini sobat. Nah begitu tuh ya. Jadi gotrinya diameter 4 mili sobat, ada 2 buah. Kemudian ada per sobat ya, ini per masuk ke sini tuh. Nah kalau per ini terlalu panjang sobat, terlalu panjang, maka ditariknya keras sobat ya. Nanti ditarik begini keras nih. Kalau sobat merasakan tarikannya ini berat, rada keras, coba ini dipendekkan sobat. Caranya adalah ditekan dengan tang begitu, tuh ditekan sobat ya, ditekan supaya pendek sobat. Kemudian ditutup pakai tangan sobat, terus pelan-pelan. Nah jadi ditutup pakai tangan supaya kalau dia lepas nggak kemana-mana sobat ya, gitu ya. Jadi kalau pernya kepanjangan dia berat sobat. Nih kita masukkan pernya, kemudian gotrinya ini ada di kiri kanan sobat ya, di kiri kanan begini. Nah di kiri kanan gitu ya. Nah itu di kiri kanan begitu ya. Nah ya, nanti kita praktekkan sobat. Kemudian di dalam sini ada ini untuk tarikan sobat ya. Cara masangnya bagaimana? Nah ini kita buka dulu sobat. Ini talinya kita buka dulu ya. Cara bukanya di sini kita angkat tuh, kita bengkek sedikit. Nah gitu tuh, kemudian talinya dikeluarkan gitu sobat ya. Tuh nih pernya kita keluarkan tuh. Nah jadi fungsi per ini untuk supaya besi ini bisa kembali sobat ya. Nih supaya besi ini bisa kembali sobat. Nah begini, nah begini, nah begitu ya. Nih jadi per ini untuk menarik tuas ini sobat. Ini per ini untuk menarik tuas ini supaya dia kembali lagi sobat. Kalau pernya patah maka dia akan ke sana terus, seolah-olah saklarnya rusak sobat ya, karena tidak bisa bergerak, karena tidak ditarik oleh per ini. Jadi sobat kalau pernya ini patah, tinggal dibentuk lagi sobat ya, supaya bisa menarik tuas ini ya ke bawah begini. Jadi misalnya 1 kembali lagi dia, 2 kembali lagi, 3 kembali lagi. Jadi gerakannya begini sobat, ditarik oleh per ini. Nah cara meletakkannya besi ini sobat, coba sobat lihat. Nah lihat ya, ini ada lubang. Kemudian cara meletakkannya adalah begini sobat. Nah begini. Nah karena apa? Ini sobat, ini pin ini untuk menarik ini sobat, gigi-gigi ini ya. Nah ini gigi-gigi sobat nih. Nah ini ya, ini gigi-gigi sobat nih. Nah ini nih, ini kalau gigi ini gompal sobat, tidak bisa ditarik sobat, tidak bisa ditarik karena dia selip ya. Tuas ininya nggak bisa menarik gigi ini sobat, sehingga apabila sobat mengalami gigi-gigi ini yang gompal sobat,
Otomatis sobat harus manual sobat ya, menggunakan putaran ini atau kenop. Dengan kenop dia bisa mutar sobat, atau bisa berpindah ya. Oke. Baik, sekarang kita rakit sobat ya, kita rakit ya. Yang pertama ini kita masukkan sobat. Nih. Kita masukkan, posisi tuasnya ada di sebelah atas sobat ya. Jadi begini posisinya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, jadi posisinya begitu ya. Tuh. Oke. Ya, kemudian ini kita masukkan sobat. Ini kita masukkan. Tuh. Ya, jadi begini posisinya sobat. Ya, tuh. Nah, jadi pin ini untuk menarik gigi-gigi ini sobat. Nih, tuh. Sehingga dia bisa berputar ya, saklar speednya. Nah, sekarang ini kita keluarkan dikit sobat. Kita keluarkan dikit aja begini tuh. Kemudian ini per kita masukkan sobat. Coba kita kasih grease dulu sedikit. Nah, ini pernya kita kasih grease dulu sedikit sobat. Tuh. Ya, kemudian pernya kita masukkan ke sini. Nah, gitu. Ya, tuh. Kemudian ujung-ujungnya ini kita kasih grease juga sobat. Nah, begitu. Ya, kita ambil. Nah, ini pelornya kita ambil di sini, tempel. Ya, kita ambil lagi pelornya. Tuh. Ya, nempel ya. Taruh di sini. Nah, begitu. Tuh. Ya, pelornya nempel. Kemudian kita tekan sobat pakai jari. Kemudian kita masukkan. Nah, tuh masuk ya. Nah, kalau kurang masuk ini kita goyang sobat. Kita paskan gitu ya. Tuh, sudah masuk. Tuh, sudah masuk. Nah, begini posisinya. Oke. Nah, saklar speed ada yang menggunakan pelat ini, ada yang tidak sobat. Ada yang menggunakan pelat ini, ada yang tidak. Fungsinya sama saja sobat. Kalau dia menggunakan pelat ini kita taruh dulu sobat di sini. Nah, gitu. Kemudian lubang ini kita luruskan dengan lubang baut sobat. Tuh, lubang baut ya. Kita luruskan begini. Nah, begitu. Oke. Tuh. Ya, setelah pelat ini dimasukkan, tuh. Kemudian kita taruh lidahnya sobat. Lidah ke atas sobat ya, ke atas begini ya, ke atas ya. Kemudian kita masukkan. Ya, tuh. Nah, sudah masuk tuh. Ya, kemudian kita masukkan tutupnya sobat. Nah, lihat tutupnya sobat ya. Nah, tuh. Nah, sering terjadi sobat, ini tutupnya ini di sini kotor sobat ya. Kalau kotor sobat ambil amplas, kemudian diamplas begitu ya. Diamplas begitu. Amplasnya di bawah, kemudian diamplas begini sobat. Ya, diamplas kalau keadaannya kotor ya. Ya, cara masangnya sobat, lihat pin 3 ini berseberangan dengan tuas ini sobat. Kalau tuas ini di sini, maka pin 3 ini adalah di sebelah sana. Tuh, kita masukkan saja begitu. Tuh. Nah, rapat ya. Kemudian kita baut. Oke, selesai. Nah, coba sobat lihat yang ini. Ini dia tidak menggunakan pelat ini sobat ya. Tidak menggunakan pelat ini. Jadi sama aja sebetulnya sobat ya. Ini hanya untuk supaya luas saja, jadi tambah ke sini ya. Kalau ini tidak ada sobat. Tuh, ini tidak ada ya. Cukup satu aja. Ya. Tuh. Kita masukkan pernya tuh. Oke. Kemudian kita masukkan talinya.
Ini bendolnya ke bawah sobat, tuh. Kemudian kita tutup klemnya, tuh, kelar sobat. Tuh sobat, jadi gerakannya adalah begini, tuh, 1 2 3. Nah, untuk mengetahui off atau nol sobat lihat di sini sobat. Nah, di atas ini ya. Nih. Kalau sobat ngelihat yang ada ini apa ini sama? Ini sayap ya, untuk masuknya ke sini sobat. Nah, ini ke sini. Ini bentuk ini adalah sejajar dengan baut sobat. Nah, ini ya, sejajar dengan baut ini. Ini adalah posisi off sobat atau nol. Lihat ya, tuh. Apabila ini saya tarik begini, maka ini speed 1. Nah, adalah ke sini sobat. Nah, ke sini ya. Nih. Sedangkan ini adalah speed 1. Nah, begitu ya. Ini speed 1. Speed 1 selalu dekat dengan 0. Speed 1 selalu dekat dengan 0. Nah, kita lihat di sini sobat. Nah, ini arahnya adalah ke sini, speed 1. Speed 2 adalah ke tengah. Nah, ini tuh. Ya, ini ke tengah, speed 2. Kemudian speed 3 adalah ke sini. Nah, kemudian 0 kembali lagi, dia sejajar dengan baut ini sobat ya. Jadi ini adalah 0. Nah, apabila sobat pernya ini patah sobat, pernya ini patah, maka ini tidak bisa digerakkan sobat ya. Karena dia posisinya di sini aja sobat. Karena patah, tidak kembali ke sana. Nah, tidak kembali sobat tuh. Untuk itu kalau dia tidak mau gerak sobat saat ditarik, sobat periksa ya, sobat periksa pernya ya. Kalau patah ya dibentuk lagi supaya dia bisa masuk ke sini. Nah, kemudian kerusakan yang paling sering adalah gigi ini sobat. Gigi ini sudah gompal ya, karena kena daripada ini. Nah, besi pin ini. Nih besi pin ini sobat. Makanya pada saat menarik kipas angin dinding sobat, menarik speednya ini harus pelan-pelan sobat ya. Jadi jangan tek gitu sobat, nanti giginya cepat rusak. Nah, apabila rusak sobat, ini tidak bisa ditarik, sobat tinggal gunakan tombolnya sobat ya, atau knopnya. Jadi secara manual sobat bisa gerakan ini sobat. Nih, ini 1 2 3. Karena ini sudah tidak kepake sobat ya. Maka sobat gunakan knopnya ini sobat ya, untuk mengatur kecepatan. Oke. Coba ini kita rakit, coba sobat perhatikan ya. Ini sudah kita masukkan, kemudian kita tutup sobat ya. Jadi ingat, untuk pin-pin speed ini 1 2 3, speed 1 2 3 selalu berseberangan dengan tuas tarikan ini sobat ya. Tuas tarikan adalah begini, jangan begini sobat, tapi begini. Nah ya, kita baut. Nah, tuh. Ya, satu lagi. Oke, tuh. Ya, posisi 0 adalah, kalau kita lihat tadi tuasnya adalah sejajar dengan baut ini ya. Dengan baut ini ya. Berarti dia, nah tuh kelihatan sobat dari bawah tuh. Tuh dari bawah kelihatan. Ini posisi 0. Nah, sekarang bagaimana cara merangkainya sobat? Kita mulai dari sini sobat ya. Kita mulai dari colokan ini sobat. Kabel colokan coklat dan biru, karena ini arus AC bolak-balik ya. Bolak-balik nggak apa-apa. Oke, yang biru kita ke saklar 0 sini sobat, ke 0 ya. Ke 0 di atas. Kemudian di bawah ini adalah speed 1, 2 dan 3 di sini ya. Biru speed 1, putih speed 2, merah speed 3 ini untuk dinamo KW RRT sobat. Kemudian dari dinamo ada kabel hitam, ini kabel setrum sobat ya. Ya, kalau sobat beda dinamo, beda warna kabel, yang diapalkan adalah jalurnya ya sobat, jalurnya. Ini adalah jalur setrum. Ya, untuk dinamo RRT adalah hitam.
Untuk beda dinamo beda lain lagi sobat ya warnanya ya. Yang penting ini adalah jalur setrum warna hitam digabung dengan coklat sobat. Ini dari colokan kita gabung dulu sobat. Nah kita gabung dulu tuh, oke. Kemudian ini ada dari lampu 2 kabel ini dan 2 kabel yang ini, lampunya 2 sobat. Caranya bagaimana? Ini 2 kabel ini adalah arusnya adalah AC sobat atau listrik ya. Kita gabungkan dulu sobat. Kita pilih kabel mana saja dari lampu, kita gabungkan nih sobat. Salah satunya kita gabungkan tuh ya, satu dari lampu atas, satu dari lampu bawah, tuh kita gabungkan sobat. Nah ya kita gabungkan tuh. Oke, setelah kita gabungkan dari lampu, kita masukkan ke sini sobat, kita gabungkan ke sini. Jadi kita ngambil arusnya satu dari sini sobat ya, tuh dari kabel coklat kita gabungkan di sini. Tuh, jadi di sini ada 4 kabel sobat, 2 kabel dari lampu, 1 dari colokan ini coklat, kemudian hitam ini dari dinamo, ada 4 kabel tuh. Kemudian kita tutup. Oke tuh ya. Kemudian 2 kabel lagi dari lampu ini, 2 kabel dari lampu atas bawah kita gabungkan lagi sobat. Jadi kita selalu gabung-gabung ya, ini namanya kita paralel gitu sobat ya. Nah kemudian nempelnya kemana nih sobat? Kita tempel di mana atau kita gabung kemana? Gabungnya ke sini sobat, ke speed ya. Mau speed 1 boleh, speed 2 boleh, speed 3 boleh. Nih kita tempel di speed 3 sobat. Oke tuh. Nah kemudian sampai di sini ada yang bertanya sobat, kalau ditempel di speed 3, kalau pada saat speed 1 atau speed 2 tidak menyala dong? Menyala sobat, karena sifat daripada lilitan ini sobat, ini speed 1 2 3 sebetulnya di dalam dinamo ini dia tersambung sobat ya, tersambung. Jadi di sini nyambung sobat, nyambung ya. Kita taruh speed 3 nyala, mau taruh di speed 2 juga dia nyala, speed 1 juga nyala. Nah kelar sobat ya. Ya selanjutnya kita tutup, kita pasang skrup. Ya langsung kita kencangkan sobat. Oke, menyilang. Oke, oke, oke. Nah kita tes, kita colokan ke listrik ya, kita putar speed 1. Oke, menyala tuh ya. Kemudian lampu juga dia menyala sobat ya tuh. Speed 2 ya, makin kencang. Speed 3 makin kencang sobat. Oke, 0. Sip. Demikian sobat tutorial kita bagaimana cara pemasangan saklar speed sobat ya. Tadi sudah kita sepil dalamannya. Mudah-mudahan sobat jadi paham ya, sesuai dengan pertanyaan dari sobat kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.